Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas servan yang dikenal sebagai Knight of the Sun, yaitu Gawain. Yolah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Salah satu dari Knight of the Round Table yang muncul dalam legenda Arthurian, juga dikenal sebagai White Knight of the Round Table. Jika Raja Arthur adalah malam, simbol bulan itu sendiri, maka Sir Gawain adalah siang yang memikul matahari. Dia bertindak sebagai peniru Raja Arthur di istana kerajaan Camelot. Dengan kata lain, dia adalah salah satu calon pengganti raja setelah kejatuhannya. Dia adalah pembawa pedang saudara perempuan Excalibur Gallatin. Namun, dalam pemujaannya yang membabi buta kepada raja, dia tetap tidak menyadari penderitaan raja. Seorang ksatria setia seperti Sir Bendiver yang merawat Raja Arthur di saat-saat terakhirnya. Tetapi tidak seperti Bendiver yang menginginkan raja untuk mencapai kebahagiaan sebagai pribadi dari lubuk hatinya. Gawain berharap dia berkembang sebagai raja tanpa menghiraukan evaluasi dan niat seperti itu dari orang-orang yang mengelilinginya. Sir Gawain tetap sebagai tangan kanan Raja Arthur sampai akhir. Dia tidak pernah memandang rendah musuhnya. Tak perlu dikatakan, dia juga tidak pernah menghina musuhnya. Menghadapi mereka dengan sopan dan mempertahankan semangat juang dan tekadnya. Bahkan ketika lawan tidak memiliki kapasitas, tetap berada di bawah bayang-bayang raja. Dia dengan gagah maju ke medan perang setelah perintah diberikan, dan menang dengan senyum yang dingin. Secara alami, dia digambarkan sebagai ksatria yang ideal. Penyesalan terbesarnya adalah perselisihannya dengan Lancelot. Dia adalah seorang ksatria yang setara dengan Lancelot, tetapi juga tidak cocok dengannya. Dia tidak dapat melupakan bahwa Lancelot membunuh saudara laki-laki dan perempuannya, Gaheris dan Gareth. Dengan kepribadian yang murni, dia adalah seorang prajurit muda yang ideal, dan dengan demikian, kasih sayangnya terhadap kerabatnya lebih besar daripada yang lain. Namun pada akhirnya, King Arthur memaafkan Lancelot. Aku bersalah untuk semuanya. Namun, Gawain tidak pernah memaafkan pengkhianatan Lancelot dan tetap memusuhi dia sampai akhir. Dendam itu hanya membuat Gawain kehilangan status sebagai ksatria. Tetapi pada akhirnya, bahkan berperan dalam kehancuran raja. Gawain terus menolak Lancelot ketika ia mencoba untuk berpartisipasi dalam pertempuran Camelot, bahkan setelah dikucilkan, dan akibatnya menyebabkan kematian raja dan dirinya sendiri. Selama pertempuran terakhir King Arthur di Bukit Camelot, Gawain meninggal setelah diserang oleh Mordred dalam luka lama yang ditimbulkan oleh Lancelot. Sama seperti King Arthur mencela dirinya sendiri di Bukit Camelot, Gawain juga menangis di ranjang kematiannya. Gairahnya mengundang raja untuk mati. Dia menyesal bahwa dendamnya mengundang kehancuran raja dan menerima permusuhan terhadap Lancelot, dan bahkan ketidaksetiaan Lancelot sebagai akibat dari kurangnya kebajikannya sendiri. Meski akhir hidupnya tidak membantu raja dalam legenda, kesetiaannya itu tulus sampai akhir. Karena itu, dia dibawa kembali sebagai hero spirit. Dari kesimpulan ini, hero spirit Gawain tampaknya menganggap menolong raja sebagai misi mutlaknya. Sekarang dibebaskan dari semua keraguan, Gawain mendapatkan kembali sosok yang tepat sebagai Knight of the Sun. Setelah menjadi servan, sambil mempertahankan sumpah seperti itu di dalam hatinya untuk memperbaiki kesalahannya, penyesalan dari kehidupan masa lalunya. Gawain melayani masternya sebagai ksatria yang bahkan lebih sempurna. Semua demi menjadi landasan seorang raja tunggal yang kesepian. Gawain berpenampilan seorang pria muda tinggi dengan rambut pirang bergelombang dan mata aqua dengan bulu mata yang panjang. Dia memakai baju besi perak dengan pola bunga di atas hitam dan biru tua secara keseluruhan. Dalam Fate Grand Order, Gawain mendapatkan jubah dengan desain yang rumit dikenaikannya nanti, serta melepas pelat dadanya. Lucunya, dia sering disebut gorila karena distribusi otot seperti anak laki-laki yang tidak cantik. Dari tubuh bagian atas yang berotot, dia dengan sungguh-sungguh melakukan segala macam pekerjaan, bahkan jika itu penagih utang. Meskipun karakternya serius, dia tidak memiliki aspek suram dan berinteraksi dengan siapapun dengan cara yang tulus dan sopan. Meskipun dia marah karena dia tidak pernah memendam emosi negatif seperti kecemburuan dan kebencian. Sikapnya dingin, tidak peduli medan perang apapun. Menurut ksatria meja bundar lainnya, kurangnya sarkasme itu sudah merupakan bakat. Bagi Gawain yang tidak pernah iri,
Meskipun diberkati dengan bakat dan silsilah, mungkin karena karakternya yang baik dan ketegaran alami untuk menganggapnya sebagai hal yang biasa, tanpa pernah menjadi sombong. Seorang ksatria yang setia. Kesetiaannya kepada raja seperti besi. Satu-satunya kelemahannya adalah dia agak pengecut. Secara terbuka mengakui bahwa salah satu keuntungan menjadi seorang servan adalah dia tidak perlu lagi setia pada sumpah pernikahannya. Gawain ingin melayani raja sejati dengan setia tanpa pertanyaan atau keraguan. Seperti seorang ksatria sejati, dia percaya bahwa kuantitas lebih dari kualitas dalam hal makanan. Dia puas dengan kentang, cuka, roti, bir, dan sayuran dalam jumlah besar. Menjadi seorang ksatria meja bundar, Gawain adalah salah satu ksatria terhebat yang pernah hidup, dan pahlawan yang dinyanyikan di legenda. Karena itu, ketika dipanggil sebagai servan, dia menawarkan ketenaran dan kekuatan yang tak terbantahkan. Dikatakan bahwa kehebatan Gawain sama jika tidak lebih unggul dari Lancelot dan saingan untuk King Arthur sendiri. Karena itu, dia mengklaim bahwa dia biasanya mengalahkan Mordred tanpa berkeringat, bahkan di malam hari. Dia mengklaim alasan dia dikalahkan olehnya ketika mereka masih hidup adalah karena Mordred cukup beruntung untuk bertemu dengannya sebelum dia pulih setelah pertarungannya dengan Lancelot. Oke sobat, itulah dia kisah dari Gawain. Cukup sekian dan terima kasih. See you.